Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran kedua. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Todi dan Semut. Nah, inti cerita dari buku Todi dan Semut adalah mengisahkan tentang Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis. Tapi dia malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tertidur setelah makan kue manis. Dengan mulut dan tangan yang kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut mengerubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi pun terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak itu, Todi selalu membersihkan diri setelah makan. Nah, menurut kalian, apakah gambar di samping mendukung cerita yang tadi Ibu jelaskan? Coba dilihat di sini. Tadi dijelaskan bahwa Todi tertidur setelah makan dengan tangan yang kotor. Nah, di sini Todi ada bekas sampah makanannya, dia sedang tertidur, dan ada pasukan semut yang sedang mengintai untuk mengambil makanan sisanya Todi. Nah, kalau dilihat dari gambar, maka gambar ini mendukung dari cerita yang tadi Ibu sampaikan ya. Nah, cerita bergambar itu apa ya? Siapa yang tahu apa itu cerita bergambar? Ya, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, salah satu contoh cerita bergambar adalah komik. Unsur-unsur dalam cerita bergambar. Perhatikan di sini. Unsur yang pertama ada panel. Panel adalah kotak yang isinya ilustrasi. Ilustrasi itu gambar ya. Dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemudian unsur yang kedua ada narasi. Narasi ini berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi cerita tersebut. Kemudian unsur yang ketiga ada parit, yaitu ruang antar panel. Kemudian unsur yang keempat ada balon kata. Balon kata ini untuk meletakkan dialog atau narasi. Dan unsur yang kelima ada ilustrasi. Ilustrasi ini adalah gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Sekarang coba diperhatikan ya gambar cerita berikut ini. Nah, Ibu akan jelaskan unsur-unsur yang tadi sudah kita bahas. Nah, ini namanya ilustrasi. Gambar-gambar ini namanya ilustrasi, ya. Kemudian, nah, yang ini nih, yang lihat panahnya ya, ini namanya parit. Nih, lihat panahnya, ini parit. Kemudian yang ini juga parit, yaitu jarak antara gambar, itu namanya parit. Kemudian balon kata, sudah tahu ya, balon kata yang ini, balon yang dalamnya ada kata-katanya. Ya, ini balon katanya nih, yang Ibu tunjuk dengan gambar. Kemudian narasi. Nah, narasi adalah yang ini. Ini adalah penjelasan dari situasi yang ada pada gambar atau penjelasan latar tempat. Nah, ini ada narasi. Dan panel. Nah, panel ini yang ini nih, satu kotak ini namanya panel. Berarti di sini ada 4 panel. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang kebakaran hutan dan kabut asap. Nah, kamu mesti tahu bahwa kesehatan organ pernapasan itu penting sekali untuk dijaga. Berikut adalah cara memelihara organ pernapasan. Yang pertama adalah menjaga kesehatan organ pernapasan. Bagaimana caranya? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Kemudian,
olahraga yang teratur supaya organ pernapasan kita sudah terlatih dan lebih sehat paru-parunya. Dan juga yang ketiga adalah istirahat yang cukup, tidur tepat waktu, tidak terlalu malam dan bangun juga tepat waktu. Kemudian, cara memelihara yang selanjutnya adalah menghindari zat yang dapat merusak organ pernapasan. Nah, apa saja zat-zat yang berbahaya untuk organ pernapasan adalah zat yang ada pada rokok. Jadi, untuk menghindari rokok dengan cara tidak merokok dan juga menghindari asap rokok. Kemudian, menggunakan masker saat berada di luar rumah, terutama pada daerah yang tingkat pencemarannya tinggi, dan mengurangi makanan dan minuman dingin. Kemudian, cara memelihara yang ketiga adalah dengan menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Nah, yang pertama bisa dengan membuat ventilasi udara di rumah, sehingga sirkulasi udara di rumah itu dapat mengalir dengan baik. Kemudian, membersihkan debu dari rumah, karena rumah yang berdebu itu tentu saja akan mengganggu kesehatan pernapasan kita. Kemudian, menanam tumbuhan agar udara lebih bersih. Sebagaimana yang kita tahu ya, tumbuhan itu menghasilkan zat oksigen yang bisa membuat udara menjadi lebih bersih. Dan juga mencegah ruangan lembab. Kenapa kita harus mencegah ruangan lembab? Karena bakteri dan virus itu akan mudah berkembang biak di ruangan yang lembab. Jadi kita harus mencegah ruangan supaya tidak lembab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat. Bagaimana, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya ya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira usaha apa ya yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Ya, ini adalah usaha penjualan bibit tanaman. Usaha penjualan bibit tanaman seperti ini meskipun terlihat sederhana, tapi jasa penjual tanaman tersebut sangat banyak. Dia menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh, menghijaukan, dan memperindah lingkungan kita. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang menjadi petani, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lain-lainnya. Meskipun berbeda-beda, kita harus menghargai setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh orang lain ya. Lalu bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Berikut cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Kemudian, yang kedua, kita tidak boleh merendahkan usaha milik orang lain. Dan selanjutnya, kita harus menghormati usaha ekonomi orang lain dan tidak iri dengan keberhasilannya. Kemudian, kita juga harus meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang yang berhasil tersebut. Jika cara menghargai usaha ekonomi orang lain ini dilaksanakan, tentu akan tercipta masyarakat yang damai, yang sejahtera. Dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, setiap orang itu harus melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Penerapan tanggung jawab itu sangat penting bagi terciptanya keharmonisan dalam kehidupan warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab dapat menjalin kerukunan dan persaudaraan antar warga masyarakat. Penerapan tanggung jawab juga dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketenangan dalam masyarakat. Nah, jika tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat, akan menimbulkan akibat-akibat yang tentu saja tidak baik bagi lingkungan tersebut. Apa saja akibatnya jika tidak ada penerapan tanggung jawab di masyarakat?
Yang pertama, akan terjadinya ketidakharmonisan dalam hubungan antar warga masyarakat. Jadi bisa saja antar warga saling bermusuhan karena tidak adanya penerapan tanggung jawab dengan baik. Kemudian bisa terjadi kekacauan di mana-mana. Dan tidak adanya kerukunan antar warga masyarakat, serta tidak akan terciptanya ketertiban, ketenangan, dan keamanan dalam masyarakat. Jadi masyarakat itu harus sadar ya akan kewajibannya dan melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kehidupan masyarakat akan berjalan dengan nyaman, aman, dan juga dengan sejahtera. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.